Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati dengan NIM 8602766663. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah penanganan anak dengan berkebutuhan khusus, yaitu mengilustrasikan rencana atau rancangan yang telah saya susun pada tugas pertama tentang cara menangani anak dengan gangguan bicara. Nah, sebelumnya kita akan mengenal apa itu gangguan bicara pada anak. Gangguan bicara pada anak adalah kondisi ketika anak mengalami kesulitan dalam menciptakan atau membentuk bunyi bicara yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga ucapannya itu sulit untuk dimengerti. Nah, anak yang mengalami gangguan bicara akan mengalami kesulitan dalam menciptakan kondisi bicaranya. Makanya anak yang mengalami gangguan bicara itu sulit untuk dipahami bicaranya. Kemudian gangguan bicara itu berbeda dengan gangguan bahasa ya, yang berkaitan erat dengan kesulitan memahami makna kata atau frasa. Nah, kita di sini akan sama-sama belajar jenis atau macam gangguan bicara pada anak. Yang pertama ada speech delay atau keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara atau speech delay adalah kondisi yang terjadi ketika kemampuan bicara pada anak berada di bawah tingkat perkembangan anak usianya. Misalnya, anak yang berusia 6 tahun itu biasanya kan sudah sangat lancar dalam berbicara. Nah, namun anak yang mengalami gangguan bicara ini itu mengalami kesulitan dalam berbicaranya sehingga berbeda dengan anak seusianya. Kemudian yang kedua ada gangguan artikulasi. Nah, gangguan artikulasi adalah gangguan di mana anak mengalami kesulitan dalam menghasilkan bunyi kata tertentu secara akurat, misalnya cadel. Nah, contoh cadel ini seperti anak yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan huruf R misalnya. Anak yang mengalami gangguan bicara itu misalnya hanya bisa mengucapkan, kan seharusnya katanya R. Nah, dia hanya bisa L gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gagap. Nah, gagap itu adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan bicara seperti kelancaran bicara yang ditandai dengan pengulangan suara, suku kata, serta jeda yang tidak bisa saat berbicara ya. Kemudian kita akan mengenal tanda-tanda anak yang mengalami gangguan bicara. Yang pertama adalah sulit merespon saat diajak bicara. Anak yang mengalami gangguan bicara itu akan mengalami kesulitan saat merespon, saat diajak bicara. Dia akan lebih diam atau hanya memperhatikan gitu ya. Kemudian anak itu jarang meniru suara atau perkataan orang lain. Dia hanya fokus melihat-lihat saja ya. Kemudian yang ketiga, anak akan lebih sering menggunakan gestur tubuh daripada berbicara langsung ya, seperti itu. Misalnya kayak anak ingin berbicara minta tolong untuk diambilkan, anak hanya menunjuk-nunjuk seperti itu, menunjuk seperti ini, seperti itu. Kemudian anak akan mengalami keterampilan kosakata di bawah rata-rata anak seusianya, seperti tadi contohnya. Anak yang mengalami gangguan bicara itu akan mengalami
keterlambatan dalam kosakata di bawah rata-rata anak seusianya. Kemudian yang terakhir ada ucapan yang tidak jelas dan sulit dimengerti orang lain, hanya keluarga inti saja yang tahu. Di luar keluarga inti mungkin akan kesulitan. Nah, anak yang mengalami gangguan bicara, ucapannya itu akan sulit dimengerti orang lain, hanya mungkin sosok ibunya, ayahnya, atau neneknya, hanya keluarga inti saja yang dapat mengerti ucapannya dengan jelas, ya seperti itu. Kemudian cara penanganan anak dengan gangguan bicara. Penanganan anak dengan gangguan bicara itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin, teman-teman ya. Sedini mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Langkah-langkah anak dengan gangguan berbicara dapat dilakukan meliputi yang pertama, konsultasikan dengan profesional medis. Segera konsultasikan kondisi anak ke dokter, spesialis anak, atau ahli pantologi bicara, atau juga bisa dilakukan dengan terapi bicara. Kemudian diagnosis yang tepat akan membantu menentukan penanganan anak yang sesuai. Nah, jadi sebaiknya anak yang mengalami gangguan bicara itu harus dideteksi secara dini, teman-teman, agar nantinya penanganan anaknya itu dilakukan sesuai dan tepat ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah terapi bicara. Nah, ini adalah solusi utama untuk anak gangguan berbicara pada anak. Terapis profesional akan menggunakan metode yang terstruktur untuk membantu anak memperbaiki artikulasi bicaranya, kemudian kelancaran dan kemampuan berbahasa. Kemudian yang ketiga adalah stimulasi di rumah. Nah, ini juga sangat perlu, teman-teman, karena mengingat orang tua memegang peran penting dalam memberikan stimulasi berkelanjutan di rumah. Nah, stimulasinya seperti yang pertama adalah sering mengajak anak berbicara, ajak anak untuk berkomunikasi dan bercerita tentang aktivitas sehari-hari. Misalnya saat pulang sekolah anak diajak bicara, gimana nak tadi di sekolah, apakah menyenangkan, anak tersebut bertemu dengan siapa saja, apa temannya baik semua atau seperti apa. Nah, ajak anak rutin untuk mengajak anak berbicara. Kemudian yang kedua adalah sering-sering membacakan buku cerita seperti itu, atau terutama yang buku-buku yang bersajak untuk meningkatkan kosakata pada anak. Kemudian yang ketiga adalah jangan menggunakan baby talk. Nah, anak dengan gangguan bicara sebaiknya itu dicoba untuk berbicaralah menggunakan bahasa yang benar dan lengkap agar anak dapat meniru pola bicara yang tepat. Sepertinya jangan ajari anak terus atau membiasakan anak terus, misalnya anak tolong ambilkan kata-kata seperti itu. Kita harus mengucapkannya atau membenarkannya dengan tepat. Tolong ya nak, tolong, seperti itu. Jangan membiarkan anak lolong-lolong malah kita tertawa atau seperti apa. Sebaiknya kita jangan seperti itu. Kita harus menggunakan membenarkan artikulasi secara benar ya. Kemudian yang keempat ada mendengarkan dengan penuh perhatian. Anak yang mengalami gangguan bicara itu kita harus memberikan perhatian penuh saat anak mencoba berbicara, meskipun kata-katanya memang kadang sulit untuk dimengerti ya, teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah menggunakan gerakan tubuh. Gabungkan antara bahasa verbal dengan gestur tubuh saat berbicara dengan anak yang mengalami gangguan bicara untuk membantu memahami anak
saat berbicara ya. Itu sangat membantu untuk pemahaman anak yang mengalami gangguan berbicara. Kemudian yang keenam ada aktivitas sosial. Ajak anak untuk bermain dengan teman sebayanya, untuk mendorong interaksi sosial dan komunikasi. Kemudian jika gangguan bicara disebabkan oleh kondisi lainnya, misalnya kayak gangguan pendengaran, disabilitas intelektual, penanganannya dapat dilakukan juga hal yang seperti tadi, penanganan dengan kondisi dasar tersebut juga perlu dilakukan. Kemudian kesimpulannya, gangguan bicara pada anak adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan memproduksi suara, kata. Kemudian gangguan berbicara itu juga berbeda dengan gangguan bahasa yang berkaitan erat dengan pemahaman makna. Penanganan utamanya adalah melibatkan intervensi dini ya tadi, seperti kita mengecek secara dini dari usia dini anak misalnya sudah mengalami ciri-ciri tersebut, tanda-tanda tersebut, kita harus sebisa mungkin mengeceknya melalui terapi bicara oleh profesional, kemudian didukung oleh stimulasi aktivitas dari orang tua secara aktif dan konsisten dari orang tua juga, serta didukung oleh lingkungan rumah dan sosialnya. Seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh rencana pelaksanaan yang kalau di TK saya biasanya dilakukan rancangan pelaksanaan pembelajaran harian untuk anak yang mengalami gangguan bicara. Nah, kali ini kita akan memberikan sedikit contoh ya. Yang pertama kita ambil dari lembaga saya sendiri, yaitu lembaga TK Aba Limpung. Kelompok usianya 5-6 tahun atau biasa kita sebut sebagai kelompok B ya teman-teman ya. Kemudian kita akan mengambil di semester 1 ini dan di bulan Oktober. Tanggalnya pelaksanaannya tanggal 20 Oktober 2025 kemarin ya teman-teman ya. Tema atau subtemanya kita akan temanya tanaman, subtemanya tanaman buah. Kemudian materi kegiatannya kita akan membuat kolase bentuk buah. Nah, kenapa kita akan membuat kolase bentuk buah? Karena itu untuk menstimulasi anak yang mengalami gangguan bicara. Karena gangguan bicara juga perlu untuk menstimulasi motorik halusnya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan melakukan materi pembiasaan seperti biasa, seperti kita akan memberikan pengetahuan anak tentang cara bersyukur dan sebagai ciptaan Tuhan ya. Kita akan melakukan SOP sebelum kegiatan seperti mengucapkan salam dan menjawab salam ya teman-teman. Tentunya kita akan kemudian pembiasaannya juga kita akan melakukan cuci tangan sebelum makan, setelah kegiatan juga perlu untuk cuci tangan. Kemudian materi kegiatannya tadi kan tentang kolase bentuk buah. Kita di sana akan membahas mengenai pengenalan tentang anak, perbedaan bikinan manusia dan ciptaan Tuhan. Itu juga sangat perlu untuk anak yang mengalami gangguan bicara, teman-teman ya. Kita akan mengenalkan macam-macam buah, seperti misalnya kita akan mengambil contohnya buah salak ya teman-teman di kegiatan ini. Kemudian kita akan mengenal bagian-bagian buah seperti itu. Kita akan mengenalkan bentuknya buah kan bentuknya ada yang bermacam-macam, ada besar, kecil, ada yang kecil sekali seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pembiasaan seperti doa sebelum pulang, dan sebelum belajar juga kita akan berdoa, melakukan kegiatan rutin seperti itu. Kemudian
Tujuan kegiatan pembelajaran kali ini adalah anak mampu melakukan kegiatan berdoa sehari-hari. Nah, ini juga bagus sekali untuk menstimulasi anak yang mengalami gangguan bicara. Teman-teman, kita akan melakukan kegiatan rutin berdoa bersama-sama untuk membantu menambah kosakata mereka. Kemudian kita akan mengenalkan anak mampu bersyukur dan mengetahui ciptaan Tuhan. Anak mampu menyebutkan macam-macam buah tadi ya teman-teman ya. Anak mampu menyebutkan bagian-bagian tanaman buah. Anak mampu mengenal warna, tekstur, dan bagian-bagian buah. Anak mampu mengenal warna buah melalui media gambar. Kemudian anak mampu menyanyikan lagu macam-macam buah-buahan. Anak mampu meningkatkan koordinasi mata dan tangan melalui motorik halus tadi, dan anak mampu menempelkan buah kulit salak. Kemudian anak dapat mengidentifikasi tekstur. Anak dapat mengidentifikasi tekstur kulit salak. Misalnya kulit salak itu kasar atau halus atau bersisik seperti itu. Kemudian warnanya kulit salak itu apa? Kemudian anak dapat menghasilkan karya kolase bentuk buah dari bahan alam, yaitu berupa kulit salak secara kreatif. Kemudian kita akan mengenal alat dan bahannya untuk membuat kolase kulit salak. Kemudian anak dapat alatnya adalah gambar buah, kulit buah salak. Kita menggunakan kulit buah salad yang sudah dikeringkan atau dipotong-potong terlebih dahulu agar memudahkan anak dalam menempelkannya. Kemudian ada kertas karton atau buku gambar yang tebal. Kemudian ada lem tentunya teman-teman ya, dan kita akan memasuki kegiatan pembukaannya. Pembukaannya kita membutuhkan kira-kira waktunya 15 menit ya. Seperti diawali dengan SOP pembukaan, berbaris di halaman untuk melakukan berdoa bersama. Kemudian FMK-nya adalah berjalan melewati gambar buah. Kemudian kita akan berdiskusi tentang buah-buahan seperti macam-macam buah, bagian-bagian buah, kemudian warna buah, tekstur buah, seperti itu. Kita akan menyanyikan lagu macam-macam buah. Nah, ini juga sangat perlu untuk anak yang mengalami gangguan bicara. Kalau kegiatannya ada bernyanyinya, itu akan membantu anak memahami kosakata juga, pemahaman kosakata juga ya. Kemudian kita akan melakukan absensi, tanya jawab tentang buah-buahan lokal, memperkenalkan buah, salak, dan jangan lupa kita juga akan melakukan absen ya, absen terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang nggak berangkat gitu ya, tanya kepada anak, itu juga akan menambah minat anak untuk berbicara ya, seperti itu. Kita kemudian akan menyampaikan tema, menunjukkan buah asli salak ya. Buah asli salak itu seperti apa. Kemudian kita akan melakukan diskusi teksturnya, warnanya, manfaatnya buah salak seperti itu. Kemudian kita akan menyampaikan aturan main anak dengan aturan kegiatan atau bergiliran seperti itu. Kemudian kegiatan intinya kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit ya teman-teman ya. Yang pertama adalah eksplorasi bahan. Kita sebagai seorang guru meminta anak mengamati kulit salak yang sudah disiapkan. Anak merasakan, meraba tekstur kulit salak dan mengambil warnanya, mengamati warnanya ya teman-teman. Kemudian sebagai seorang guru kita akan mendemonstrasikan ya cara membuat kolase dari kulit salak tersebut. Seperti yang pertama kan mengoleskan lem pada area atau pola sedikit demi sedikit, lalu menempelkan potongan kulit salak di dalamnya. Kemudian kegiatannya anak mengambil media gambar pada pola buah dan mulai menempelkan potongan-potongan kulit salak sesuai kreativitas mereka. Nah, ini juga sangat perlu ya, mengasah motorik halusnya anak yang mengalami gangguan bicara tersebut.
Kemudian kita juga sebagai seorang guru harus membimbing setiap individu, sepertinya kita harus berkeliling membimbing melihat anak yang mengalami kesulitan atau mengalami kesulitan saat menempelkan. Kita harus sebagai seorang guru harus membimbing juga teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah berdiskusi tentang berdiskusi tentang kegiatan hari ini ya. Anak menceritakan sedikit tentang buah yang dibuatnya dari bahan alam tersebut dari kulit salak. Kemudian ada kegiatan yang terakhir adalah kita masuki kegiatan penutup, yaitu kisaran waktunya 15 menit. Seperti kita sebagai seorang guru harus mengapresiasi ya, apresiasi kepada anak didik terhadap hasil karyanya mereka. Kemudian melakukan tanya jawab setelah kegiatan, bagaimana perasaan anak ketika setelah melakukan kegiatan kolase. Itu juga akan membentuk anak untuk melakukan pola berbicara ya, seperti anak yang mengalami gangguan bicara itu akan lebih terpancing untuk berbicara ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus melakukan bimbingan ya, membersihkan area atau merapikan kembali bahan-bahan yang telah digunakan. Kemudian kita sebagai seorang guru harus memberikan pesan moral tentang menjaga lingkungan dan manfaat limbah. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga ada kita melakukan salam bersama, anak bersiap pulang dan mengucapkan salam. Nah, teman-teman, pesan saya sebagai seorang pendidik adalah semoga kita semua bisa menjadi bagian positif untuk anak yang mengalami gangguan bicara pada anak ya, terutama anak yang kesulitan saat berkomunikasi. Sebagai seorang pendidik, harapannya kami bisa membantu anak agar dapat sembuh ya dari gangguan bicara. Seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.